kita mempelajari, mengingat kembali hal-hal yang bersangkut paut dengan masalah puasa terlebih dahulu. Ta'rifus siyam, ta'rifus saum, lughatan mutlaqul imsak. Ta'rif puasa menurut bahasa adalah semata-mata bertahan. Bila kita menahan atau bertahan disebut puasa menurut bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiyya. Ujar Siti Maryam, aku bernazar untuk Tuhan tidak berkata-kata, sauma, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini akan seorang manusia jua pun. Ay artinya nazartu imsakan anil kalam, aku bernazar menahan diri daripada berkata-kata. Wa minhu qaulu syair yasiful ma'rakah, wa min hadal ma'na, perkataan syair mensifatkan peperangan. Khailun siyamun wa khailun ghairu sahimah tahtal ajaji wa ukhra ta'alukul lujama. Ada kuda yang bertahan, ada kuda yang tidak bertahan di bawah debu, dan yang lainnya menggerakkan tali kendalinya. Ini masalah bahasa. Menurut bahasa Arab, saum itu artinya menahan. Menahan apakah? Disebut saum. Syar'an, kalau menurut syariat, ngaran saum itu, puasa itu al-imsaku an jami'il muftirat, menahan diri dari sekalian yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Nah, itu arti puasa menurut agama. Menahan diri dari sekalian yang membatalkan, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat yang khusus. Terbit fajar itu sebenarnya adalah orang bang subuh. Cuma kita di sini bang subuh itu tadudi daripada terbit fajar. Mungkin 4 menit sampai 6 menit tadudinya bang subuh daripada terbit fajar. Jadi kalau kita imsak umpat bang subuh, nah salah sudah. Menghitung misal bang subuh itu terbit fajar, jadi aku umpat bila orang bang subuh hanya sampai memakan minum. Nah salah nih tuh. Kenapa? Karena bang di wadah kita ini terlambat tadudi daripada terbit fajar, 4 menit sampai 6 menit tadudinya. Jadi kalau orang imsak, nah itu sadang sudah imsak. Jangan menghadang orang bang. Bila orang bang kena kada tak puasa tuh. Lain di negeri-negeri lain, di negeri Arab mungkin sebujurnya kalau hanya bang itu fajar, terbit fajar. Nah itu kalau diulah pedoman. Misal di negeri Arab, Saudi misalnya itu kalau nya azan memang terbit fajarnya. Ada kita di sini sudah lewat terbit fajar, hanya azan subuh. Al-aslu fihi, bermula dalil pada puasa itu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang takwa. Waktu pardihi, waktu pardunya puasa Ramadan, furida, difardukan pisanatis saniyah, pada tahun kedua minal hijrah, daripada hijrah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin selama 13 tahun di Makkah itu kalau ada puasa Ramadan.
belum diwajibkan. Sidin hijrah ke Madinah, setahun di Madinah masih belum diwajibkan puasa. Sudah tahun kedua hijrah hanya diturunkan ayat yang memerintahkan puasa. Ayat itu turunnya fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Wa qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tis'a ramadhanatin kulluha nawaqis. Sungguh puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadan. Nabi kita sempat puasa 9 kali Ramadan. Kulluha nawaqis ay tis'atan wa ishrina yauman illa wahidan fakamilun. Seluruhnya itu kurang 29 hari kecuali satu kali sidin yang menemui sempurna 30 hari. Jadi Nabi kita puasa di Madinah itu 9 kali Ramadan, 8 kali yang 29 hari, sekali yang 30 hari. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, huwa syahrut tasi', bulan ke-9 minasyuhuril arabiyah, daripada bulan Arabi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan ke-9. Wa huwa afdalus syuhur, bulan Ramadan ini paling afdal bulan. Wa summiya Ramadan, dinamakan Ramadan, kila li'annahu, dikata orang karena bahwasanya al-wasa'an indama wada'al arabu asma'a syuhur wa faqa hadha syahru shiddatal har fasammauhu Ramadan minar ramdha ay shiddatil har. Ketika orang Arab membikin nama-nama bulan, kebetulan pada bulan ini bersangatan panas, maka mereka menamailah Ramadan itu dengan Ramadan, diambil daripada ramba kalimatnya, syiddatil har, bersangatan panas. Jadi orang Arab ini waktu mereka mufakat untuk mengulah ngaran-ngaran bulan, kebetulan mereka mufakat tuh di bulan ke-9. Pas hari itu bulannya bulan yang sangat panas, lalu disebutnya Ramadan menurut satu pendapat. Wakila, dikatakan orang, li'annahu, Ramadan itu disebut bulan Ramadan, li'annahu yarmiduz zunub yahrikuha, karena dia membakar dosa-dosa manusia. Nah, mungkin ini yang lebih tepat. Fadilatus saum, keutamaan puasa, al ayatu, ayat-ayat, wal ahadisu, hadis-hadis, kasiratun, banyak, bidalik, pada yang demikian. Wa minha, setengahnya, qauluhu ta'ala, firman Tuhan, kulu washrabu hani'a, makanlah, minumlah seenak-enaknya, bima aslabtum, dengan sesuatu yang kamu dahulukan, bil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lalu. Dalam surga Allah mengatakan kepada ahli surga, sekarang kamu makan minum seenak-enaknya karena kamu dahulu berpuasa di hari-hari dunia. Wa qauluhu, dan firman Allah, was-shaimina was-shaimat, laki-laki yang puasa, perempuan yang puasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki yang memelihara kemaluan mereka, perempuan yang memelihara kemaluan mereka, wazzakirin Allah katsira wazzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, a'addallahu lahum, Allah sediakan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran, pahala azimah, yang besar. Wa fil hadisil qudsi, tersebut dalam hadis qudsi, anillahi ta'ala annahu qala kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dha'fin, tiap-tiap satu kebajikan itu diganjar 10 kali seumpamanya sampai 700 ganda, tergantung manusianya. Allah mengganjar kebaikan yang kita lakukan 10 kali lipat pahalanya.
Tapi bagi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah sampai 700 ganda. Nanti 2 orang di masjid Rasulullah sembahyang. 2 orang sembahyang. Ujar Nabi, coba lihat, sembahyangnya sama, gerakannya sama, tapi nilai ke antara 2 itu di sisi Allah sama antara langit dan bumi. Artinya apa? Nang Sayekong ini gandanya luar biasa. Mungkin karena kehusuannya yang luar biasa, Nang Sayekong ini gandanya sedikit aja karena khusyuknya kurang. Jadi amal kebaikan itu berganda 10 sekurang-kurangnya sampai 700 kali lipat. Kayak kita bersedekah, misalnya bersedekah kepada orang, sedekah 10 kali lipat. Tapi kalau kita bersedekah kepada keluarga, yang keluarga ini fakir, keluarga ini miskin, keluarga ini orangnya saleh, orangnya takwa, kita beri sedekah, jauh beda pahalanya dengan kita bersedekah kepada orang lain yang biasa itu. Illa siyam, kecuali puasa, bahwa wali, maka puasa itu bagiku, ujar Tuhan, wa ana ajzibih, dan aku yang membalas dengan puasa itu. Kalau puasa berapa lipat gandanya hanya Allah yang tahunya. Wa bil hadis, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati amin. Barang siapa puasa 1 hari di jalan Allah, Allah jauhkan daripadanya jahanam perjalanan 100 tahun. Wa bil hadis aidan lis-shaim farhatani, bagi orang yang puasa itu 2 kegembiraan. Idza aftara, bila dia berbuka puasa, fariha, dia gembira. Wa idza laqiyallah, bila kinainya mati bertemu Allah, fariha, dia gembira lagi bisaumihi, dengan puasanya. Wa bil hadis kadzalik, dalam hadis disebutkan demikian, samtus shaim tasbih, diamnya orang puasa tasbih. Orang puasa ini berdiam aja, pepandir kada apakah diam, dicatat sebagai tasbih. Wa naumuhu ibadah, guringnya orang puasa ibadah. Wa du'auhu mustajab, doa orang puasa dikabulkan Allah. Wa amaluhu mudha'af, dan amalnya digandakan oleh Allah. As-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Wa hisnun hasinun, dan benteng yang kokoh minan nar, daripada neraka. Ahkamus saum, hukum-hukum puasa. As-saumu ta'tarihil ahkamul arba'ah, puasa itu datang akan dia hukum yang 4. Al-wujub, puasa bisa hukumnya wajib. Wan nadbu, puasa ada yang hukumnya sunat. Wal karahatu, puasa ada yang hukumnya makruh. Wal hurmatu, puasa ada yang hukumnya haram. Jadi puasa tuh kada boleh, imma wajib, sunat, haram, makruh. Pertama, wajibun, yang wajib, wa yakunu dzalik fi sitti halat. Yang wajib itu puasa 6 keadaan. Pertama, saumu Ramadan, puasa Ramadan, itu wajib. Yang kedua, saumul qadha, puasa mengqadha. Misalnya Ramadan kita ada uzur, Ramadan perempuan itu haid, mengqadha wajib. Yang ketiga, saumul kafarat, puasa bayar kafarat. Kakafarati zihar, seperti kafarat zihar. Orang yang menyamakan bininya dengan ibunya atau dengan orang-orang yang haram nikah. Ikam ini persis soai mamaku, umpamanya lawan bini bersuara, rambut ikam ini persis kayak rambut mamaku, nah itu zihar. Kalau kita demikian, kita bayar kafarat, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kadang jam itu bini kita kada halal lagi lawan kita, itu kafarat zihar, wajib itu. Menyamakan bini dengan ibu atau orang-orang yang haram kita nikahi.
Itu kada boleh berkumpul lawan bini, kecuali kita sudah puasa 2 bulan berturut-turut wajib. Au qatlin, atau kafarat membunuh. Kalau kita biasa mematii orang, kita wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Baik kita membunuh orang itu sengaja, atau menyerupai sengaja, atau kada sengaja. Pokoknya bila kita menghilangkan nyawa manusia yang dihormati dalam Islam, maka kita wajib bayar kafarat. Masalah kita tebusan kepada orang itu lain lagi. Pembunuhan ada 3 macam. Sengaja itu menyunduk orang plak diparut, atau menimbak orang di kepala diparut. Itu pembunuhan yang bersengaja. Ini man qatala mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam, ini matinya ke jahannam, orang yang membunuh sengaja. Yang kedua, ada pembunuhan yang menyerupai sengaja, syibhul amad ngarannya, menyerupai sengaja. Contohnya menjinjit telinga orang, wah dijinjit, rabah matinya. Ini pembunuhan menyerupai sengaja. Kenapa? Menjinjitnya sengaja, tapi jinjit itu ada mematikan biasanya. Kenapa? Karena jinjit mati. Nah, ini pembunuhan menyerupai sengaja. Yang ketiga, pembunuhan yang tersalah. Pembunuhan yang tersalah. Nah, ini banyak contohnya. Sepeda motor kalau nggak di orang mati, itu kada sengaja, tersalah ngarannya. Di sampingnya berurusan lawan keluarganya, habis berurusannya puasa 2 bulan berturut-turut, ini wajib. Au jima'i Ramadan, atau bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, wajib juga puasa. Ngarannya puasa kafarat. Yang keempat, as-saumu fil haji wal umrati badalan aniz zabhi fil fidyah. Puasa pada haji dan umrah gantian daripada menyembelih pada fidyah. Contohnya orang berhaji tamattu'. Haji tamattu' ini dia wajib bayar dam, menyembelih seekor kambing. Kalau kada kawan nyembelih seekor kambing, dia wajib puasa 3 hari waktu berhaji, mintukah? Wajib dia puasa. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari kayaknya di benua. Nang kalima, as-saumu fil istisqa idza amara hakim. Puasa pada meminta hujan bila disuruh oleh pemerintah. Pemerintah mengumumkan kepada masyarakat supaya puasa, karena kita isuk berkumpul di lapangan untuk meminta hujan kepada Allah Ta'ala. Nah, masyarakat wajib puasa. Nang keenam, saumun nazar, puasa nazar, itu wajib juga. Jadi 6 macam itu puasa wajib. Nang kedua, mandubun, ada puasa tu yang sunat. Wahwal aslu fihi, itulah yang asal pada puasa. Wayan kasimu, terbagi yang sunat itu ila salasati aqsam, kepada 3 bahagi. 1, mayatakarraru bitakarruris sinin, yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun. Seperti kasaumi yaumi arafah, puasa hari Arafah, itu sunat. Watasu'a, puasa hari 9 Muharram. Wa Asyura, puasa 10 Muharram. Wal hadiya asyara, puasa hari ke-11 min Muharram, daripada Muharram. Wa sittin min Syawal, puasa 6 hari bulan Syawal. Wal ashhuril hurum, puasa di bulan-bulan haram. Rajab, sunat puasa. Hidup berapakah? Hidup berapa kalau bulan Rajab ini sunat puasa, karena ini bulan haram, bulan yang dihormati.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, itu bulan dihormati, kita disunatkan di situ puasa. Wal ashril uwali min Dzulhijjah, dan ashril uwal dari Dzulhijjah. Artinya mulai hari pertama sampai 9 Dzulhijjah sunat puasa. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Kemudian yang kedua, mayatakarraru bitakarruri syuhur, yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya bulan. Ka ayyamil bid, seperti hari-hari putih. Puasa pada hari-hari putih. Wahia, yaitu yaumu, hari 13, 14, 15 min kulli syahrin, dari tiap-tiap bulan. Bulan yang apakah? Disunatkan kita puasa hari putih. Puasa hidup 13, 14, 15. Kenapa dengarannya hari putih? Karena malamnya tarang bulan. Ya, kalau malam 13 tarang sudah bulan tuh. Wal ayyamis sud, dan sunat kita puasa pada hari-hari hitam. Hari-hari hitam. Wahia yaum, itu hari 28, 29, 30. Kenapa dengarannya hari hitam? Malamnya kadab, kada ada bulan. Itu sunat. Kemudian yang ketiga, mayatakarraru bitakarruril asabi', yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya minggu. Kal isnain wal khamis, puasa Senayan Kamis. Itu sunat. Seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Kama qala sahibu safati zubat, wa sunnatun siyamu yaumi arafah illa liman fil haji haitsu adhafah, wa sitti syawalin wa bilwila aula wa tasu'a wa asyura wa saumul isnaini kadal khamisu ma ayyami bidin. Wa afdalu siyamin nafli, paling afdal puasa sunat, saumu yaumin wa iftaru yaumin, puasa sehari buka sehari. Wa huwa saumu sayyidina Daud alaihi salam, puasanya Nabi Daud, itu paling afdal. Harap pada itu kada ada lagi. Paling baik puasa, paling baik puasa Nabi Daud, sehari buka sehari puasa. Lebih pada itu kada baik lagi. Setahunan banyak puasa, kada baik lagi. Yang baik ya Nabi Daud itu. Yang ketiga, makruhun, makruh. Ifradu yaumil jumu'ati awis sabti awil ahad, menyendirikan hari Jumat atau Sabtu atau Ahad. Puasa hari Jumat sehari, makruh. Puasa hari Sabtu aja sehari, makruh. Puasa hari Ahad saja sehari, makruh. Namun dikawanakan ketiga-tiganya hilang makruh. Misal puasanya Jumat, Sabtu, Ahad, nah kada makruh lagi. Atau nya puasa Jumat, Sabtu, kada makruh lagi. Atau puasa Kamis, Jumat, kada makruh lagi. Atau puasa nya Ahad, Senin, kada makruh lagi. Jangan saurangan nang 3 hari ini, Jumat, Sabtu, Ahad. Wa saumud dahri, dan puasa setahunan. Liman yakhafu dharar, bagi orang yang takut akan mudarat. Aw fawata haqqin mandub, atau keluputan hak yang disunatkan. Puasa setahunan. Mahadiri orang saruan kada kawa, maka sunat gimana lagi orang saruan itu. Jadi kada baik puasa, yang paling baik itu sudah puasa Nabi Daud tadi. Nang keempat, haramun, ada puasa yang haram. Wayan kasimu ila kismaini, terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, haramun ma'asihah, haram tapi sah. Haram tapi sah. Maksudnya sah ini apa? Gugur kewajibannya, tapi nya berdosa. Wa huwa saumuz zaujah, puasanya seorang istri biduni idzni zaujiha, tanpa izin suaminya. Walaupun puasa mengqadha Ramadan, tapi hari masih panjang. Umpamanya puasanya hutang haid bulan puasa seminggu, sedangkan ini hanya bulan Syawal, mau 11 bulan nggak lagi mengqadhainya.
Nah, mangkada puasa di bulan Syawal kada bapadah lawan lakinya haram. Tapi sah aja, artinya gugur saja kewajibannya, sah aja. Wa shaumul 'abdi biduni izni sayyidih, dan puasanya seorang budak dengan tanpa izin tuannya. Nang kedua haramun ma'adami sihah, haram tambah kada sah bi khamsi suwarin, dalam 5 perkara, 5 rupa. Saumu yaumi idil fitir, puasa hari raya fitrah, haram kada sah. Wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal. Yang kedua saumu yaumi idil adha, puasa pada hari Idul Adha. Wa huwa al-yaumul ashir min syahri Dzulhijjah, hari 10 dari Dzulhijjah. Yang ketiga haram tapi dan kada sah saumu ayyami tasyrik, puasa hari-hari tasyrik. Wa hiya yaumu 11, 12, 13 min syahri Dzulhijjah. Kisah nang bebinian nang haram puasa tadi, walaupun puasa mangkada tetap haram kalau waktu masih panjang, kecuali waktu sudah mipit. Nah ini kada perlu izin suami. Misalnya bulan Sya'ban lagi tinggal 7 hari habis, sedangkan ini hutang puasa lagi 7 hari. Nah mau kada mau harus puasa, ada perlu izin suami lagi nih tuh. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Langkah 4 puasa nang haram dan tidak sah saumun nisbil akhir, puasa di separuh akhir min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Wahia yaitu 16, 17, 18 ila akhir syahr, sampai akhir bulan. Bulan Sya'ban ini puasa, tapi ini puasa sunat. Nah, puasa sunat bulan Sya'ban sesudah 15 Sya'ban, sudah nisfu, haram dan kada sah. Kalau puasa mangkada itu lain kisahnya. Atau orang puasa tapi senayan Kamis itu kada termasuk juga. Ini orang nang puasa sunat maandak waktunya imbah nisfu Sya'ban, nah ini haram dan kada sah. Kecuali disambungnya mulai 15 kada bapak. Misal 15 nisfunya puasa sunat, 16 puasa pulang, 17 itu boleh aja nih itu bersambung. Tapi kalau nya 15 puasa, 16 kada puasa, 17 hendak puasa, nah kada boleh. Kecuali puasa mangkada itu lain kisahnya. Atau puasa orang nang jadi wirid sanayan Kamis itu lain kisahnya juga, ada apa-apa nih, terusakan aja. Nang kelima nang diharamkan dan kada sah puasa saumu yaumis syak, puasa di hari yang ragu-ragu. Wa huwa yaumus salasin min Sya'ban, itu hari 30 dari Sya'ban. Iza tahaddasan nas, bila mana berbincang-bincang manusia biru'yatil hilal, dengan melihat bulan. Au syahida, atau menyaksikan man la tuqbalu syahadatuhu, orang yang tidak diterima penyaksiannya biru'yatil hilal, kamra'atin, seperti perempuan, au sabin, atau kanak-kanak. Ini hari 30 Sya'ban. 30 Sya'ban ini mungkin aja 1 Ramadan. Kalau Sya'ban 29 aja berarti 1 Ramadan. Kalau Sya'ban 30 ya 30. Nah sekarang berada pada 30 Sya'ban. Ini keraguan-raguan. Ada mengatakan orang melihat bulan, ada mengatakan kada melihat bulan, pemerintah kada ada pengumuman. Nah puasa di situ haram. Puasa haram. Jadi ada puasa kita hari itu, kayaknya sudah isuk hanya puasa. Wah ini kada mungkin terjadi bang, ada TV, ada macam-macam kabar pemerintah. Ini dahulu orang bahari kada ada informasi, kada ada apa-apa. Mas'alatun ay hadhihi mas'alah mata yajuzu saumu yaumis syak awin nisbil akhir min Sya'ban, kapan boleh puasa di hari ragu-ragu atau nisfu sebagian yang akhir dari Sya'ban. Yajuzu saumuhuma, boleh puasa hari ragu-ragu tadi atau
separuh akhir bulan Sya'ban fi salasi halatin. Pertama, iza kana saumu wajiban ka qadha'in aw kafaratin aw nadrin. Orang puasa mengqadha, puasa bayar kafarat atau puasa nazar itu boleh aja. Di hari ragu-ragu kah, imbah nisfu Sya'ban kah, boleh. Yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun ay wirdun, bila dia mempunyai kebiasaan kasaumil isnain wal khamis. Orang puasa Senayan Kamis, kebiasaan sudah. Pas hari itu hari Kamis, ragu-ragu Ramadan hidup atau kada, nah ini tetap boleh puasa. Tetap boleh puasa. Karena sudah jadi kebiasaan puasa Senayan Kamisnya. Yang ketiga, idza wasalan nisfasani bima qablahu, bila dia sambung nisfu yang kedua dengan yang sebelumnya, bi ansama dengan dia puasa yauma 15. Nisfu puasa. Nah, fayajuzu lahu, boleh baginya ayyasumal yaumal ladzi ba'dahu, boleh dia puasa yang sesudahnya yauma 16 pada hari 16. Wa idza sama yauma 16, bila mana dia puasa pada hari 16, jazalahu saumu yaumi 17, boleh baginya puasa hari 17. Wa hakaza ila akhir syahr, seterusnya. Fa idza aftara yauman wahidan, bila mana dia kada puasa satu hari, harum alaihi saumu baqiyatis syahr, haram atasnya puasa setinggalnya bulan. 15 puasa, 16 puasa, 17 Sya'ban puasa, 18 Sya'ban puasa, 19 Sya'ban kada puasa. Nah, 20 Sya'ban haram puasa sampai seterusnya. Kama qala sahibu Safwatiz Zubat, wala yasihhu shaumu yaumil 'aid wa yaumit tasyrikin wala tardid la in yuwafiq 'adatan aw nadran aw wasala shauma bi shaumin marra. Nah, syurutu sihhati shaum, kemudian syarat-syarat sahnya puasa. Syurutu sihhati shaum, ini keterangan syarat-syarat sahnya puasa. Idza tawaffarat hadhihi syurut sahha shaum, apabila sempurna ini syarat-syarat, maka sahlah puasa. Wahia arba'atun, yaitu ada 4 perkara. Pertama, al-Islam. Fayushtaratu ayyakuna musliman jami'an nahar, maka disyaratkan bahwa adalah orang yang puasa itu muslim sepanjang siang. Fala wirtadda lahzatan wahidah batala saumuhu, jikalau dia murtad walaupun sekejap mata, maka batal puasanya. Walaupun dia murtad, walaupun sekejap mata murtad itu membatalkan puasa. Yang kedua, al-aqlu, akal. Fayushtaratu ayyakuna aqilan mumayyiza jami'an nahar, disyaratkan bahwa adalah dia berakal, mumayyiz sepanjang siang. Falau junna, jikalau dia gila, walau lahzatan wahidah, sekalipun satu kejap, batala saumuhu, batal puasa. Kalau yang malam gila tapi siang sihat, nah ada jadi suha. Yang penting siangnya. Wa ammal igma was sukru fasayati tafsiluhu bi mubtilatis shaum. Yang ketiga, an-naqa'u minal haid wan nifas, bersih suci daripada haid dan nifas. Fayushtaratu an takunal mar'atu, disyaratkan bahwa perempuan itu tahiratan, suci, jami'an nahar, sepanjang siang. Falau hadat, jikalau perempuan itu haid, fi akhiri lahzatin minan nahar, pada akhir detik daripada siang. Misal lagi semenit berbuka puasa, haid itu bini-bini, batala saumuha, batal puasa. Wa kadzalika law tahurat asna'ahu, demikian pula jikalau suci di pertengahan siang, walakin yusannu lahal imsak, perempuan yang haid itu suci di pertengahan siang, maka dan sunat bagi dia itu imsak,
bertahan. Artinya jangan makan, jangan minum, menghormati orang yang puasa. Binian nang haid, ini boleh aja makan, boleh aja minum, ini haid, kada puasa. Kenapa tengah hari suci, bersih? Nah, imbah itu jangan lagi makan, jangan lagi minum, bertahan. Disunatkan demikian itu. Yang keempat, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum, mengetahui dengan keadaan waktu menerima bagi puasa. Maksudnya ayya'lama annal yawma alladhi yuridu ayyasumahu yasihhu fihi shaum, bahwa mengetahui dia hari yang dia menghendaki puasa itu sah padanya puasa. Bi allam yakun minal ayyamil lati nuhiya anisiyam biha, dengan bahwa tidaklah itu hari termasuk hari-hari yang dilarang puasa pada hari itu. Hari tasyrik kan kada boleh puasa, hari raya kada boleh puasa. Jadi kita nang hendak puasa esok hari ini tahu bujur dahulu bahwa besok itu boleh puasa. Syurutu wujubis saum, syarat wajib puasa. Nang tadi syarat sah, ada ini syarat wajib. Artinya idza tawaffarat hadhihi syurut wajibas saum. Bila mana sempurna ini syarat pada diri seseorang, wajiblah dia puasa. Sabuting aja kurang daripada syarat-syarat ini, kada wajib dia puasa. Wahiyya khamsatun, ada 5. Pertama, al-Islam. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya, maka tidak dikhitab dengan puasa itu orang-orang kafir di dalam dunia ini. Nang dikhitab untuk berpuasa itu adalah orang Islam. Sedangkan orang kafir kada dikhitab dia berpuasa, tapi di akhirat kaina dia tetap disiksa karena kada puasa. Ini maksudnya nang fid dunia. Wa ammal murtaddu, adapun orang yang murtad, fayajibu alaihil qadha, wajib atasnya mengqadha idza raja'a ilal Islam, bila mana dia kembali kepada Islam. Taghlizan alaih, karena memberatkan atas si murtad tadi. Yang kedua, at-taklifu, taklif artinya ayyakuna balighan akila, orangnya itu balik berakal. Wa ammas sabiyyu, adapun kanak-kanak, fayajibu ala waliyyi amrihi, wajib atas orang yang mengurusnya, baik itu abahnya yang mengurusnya, mun abahnya misalnya kada ada kainya atau mamahnya yang sanaknya, siapa nang maharaguinya, wajib atas orang yang memeliharanya ayyamurahu bisaum, menyuruh anak itu dengan puasa, li sab'i sinin, berumur 7 tahun. Wa yadribahu, dan dia wajib memukul si anak itu, idza tarakahu, bila si anak meninggalkan puasa, li 10 sinin, bila berumur 10 tahun. Nah, wajib kada kanak-kanaknya nang menggaduhnya, in ataqahu, jikalau dia mampu untuk berpuasa itu. Yang ketiga, al-itaqah, al-qudratu alaih, kuasa atas puasa. Wal itaqatu, bermula mampu atau kuasa itu, takunu hissan wa syar'a. Hissan itu artinya fala yajibu ala syekhil harim, tidak wajib puasa atas orang yang tua sekali, orang yang sangat tua, renta, itu kada wajib punya puasa. Wal marid alladzi la yurja bur'uhu, dan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuhnya, nah ini pun kada wajib puasa. Yang kedua, syar'an, fala yajibu, tidak wajib alal haid wan nufasa, orang haid orang nifas kada wajib puasa.
Yang keempat, as-sihhatu, sihat. Fala yajibu 'alal marid, tidak wajib atas orang yang sakit. Wa dhabitul maradil mubihi lil fitri, penjelasan daripada sakit yang membolehkan kada puasa itu macam apa sakitnya. Huwallazi yukhafu minhul halak, ialah yang ditakutkan daripadanya kebinasaan, kematian. Ini mun puasa bisa mati. Nah, sakit macam itu boleh kada puasa. Au ta'akhurus syifa, atau lambat sembuh. Ujar dokter nih amunnya puasa kada membahayakan, kada, cuma lambat kena sigaranya. Nah, itu sudah boleh kada puasa. Boleh buka. Au ziyadatul marad, atau bertambah penyakitnya. Ini bila puasa kada bakal mati, cuma bertambah kena sakitnya, boleh juga kada puasa. Wadzalik ma yusamma mahdzurat tayammum. Yang kelima, al-iqamatu, iqamah, mukim. Fala yajibu, tidak wajib puasa, alal musafir, atas musafir, alladzi yusafiru, yang musafirnya safaran tawila, musafir yang panjang. Artinya 82 kilometer. 82 pal. Nah, itu boleh kada puasa. Mubahan, musafirnya yang mubah, kada musafir yang diharamkan, bukan. Musafir yang diharamkan macam apa? Misalnya seorang perempuan lari daripada suaminya. Nah, ini musafir yang diharamkan, itu kada boleh. Tetap dia dituntut puasa. Wa yushtaratu li jawazil fitri bis safar, dan disyaratkan bagi bolehnya berbuka pada musafir itu ayyusafira qabla tulu'il fajri, bahwa dia musafirnya sebelum terbit fajar. Kita hendak ke Banjarmasin umpamanya, tulak di rumah kita pukul 4 subuh, pukul 4. Nah, boleh kada puasa di perjalanan sampai di Banjar, bolehnya kada puasa karena kita berangkat dari rumah sebelum terbit fajar. Kalau sudah berangkatnya bang, kena imbas sembahyang subuh, itu kada boleh kada puasa. Kalau berangkatnya imbas sembahyang subuh, sudah terbit fajar, nah jadi itu wajib dia puasa. Karena sampai di perjalanan, bila sudah anggaran kada tahan lagi, sudah membahayakan nyawanya, nah hanya boleh berbuka puasa. Wal abdalu as-saumu lil musafir, dan yang abdal itu puasa bagi orang musafir, illam yashukka alaih, jikalau tidak sulit atasnya. Fa in syakka, jikalau sulit, fal fitru abdalu, lebih baik berbuka. Arkanus saumi, rukun-rukun puasa isnani, ada 2. Ar-ruknul awwalu, rukun puasa yang pertama, an-niyatu, niat. Sawaun akana fardan am nafla, sama ada puasanya fardu atau puasa sunat. Niat itu rukun. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat. Wa tajibun niyyatu likulli yaumin, dan wajib niat itu tiap-tiap hari. Wajib niat itu tiap-tiap hari. Artinya tiap malam kita wajib berniat. Di bawah ada keterangannya sedikit, nomor 2. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillah. Karena puasa itu tiap-tiap hari ibadah yang tersendiri. Ibadah yang tidak ada sangkut pautnya lawan sebelum dan sesudahnya. Misal kita puasa hari Selasa, puasa hari Rabu. Hari Rabu tuh kada ada hubungannya lawan hari Selasa. Bet Rabu ini batal tengah jalan, nang Selasa kada terganggu. Lain sembahyang 4 rakaat, itu kan berhubungan 1, 2, 3, 4. Kalau puasa ini hari 2, hari 1 kada ada hubungannya. Jadi niat tiap malam diwajibkan. Wala takfi niyatun wahidah likulli syahr, dan tidak cukup niat satu saja sebulanan.
Misalnya di awal Ramadan dia berniat sahajaku puasa sebulan Ramadan penuh wajib atasku karena Allah Ta'ala. Nah itu kada cukup, mesti tiap-tiap malam. Al-farqu baina niyati saumil fardi wa niyati saumin nafli, bermula perbedaan antara niat puasa wajib dan niat puasa sunat. Itu jadwalnya ada. Nang sebelah sini niyatu saumil fardi, sebutingnya niyatu saumin nafli. Nah perbedaannya, pertama yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi ila tulu'il fajri fayajibut tabyid. Masuk waktu niat puasa fardu itu mulai tenggelam matahari sampai terbit fajar. Jadi wajib memalamkan niat. Mulai orang azan maghrib itu sudah boleh kita berniat puasa besok hari sampai karena terbit fajar, orang azan subuh. Kalau puasa sunat bang, yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi, masuk waktunya dari terbit matahari, wa yastamirru ila zawal, dan terus sampai kepada tergelincir matahari jam 12 lewat. Fala yajibu tabyitu, tidak wajib memalamkan niat. Jadi kalau puasa sunat itu boleh berniat pukul 8 besokan, boleh berniat pukul 10 besokanan, boleh berniat pukul 11 besokan. Namun puasa sunat boleh niatnya siang. Kalau puasa wajib kada boleh. Yang kedua, yajibu ta'yin ka Ramadan au kafaratin au nadrin au qada'in. Wajib kita menentukan dalam niat itu seperti Ramadan, sahajaku puasa isuk hari bulan Ramadan. Nah, ditentukan. Atau kafarat, atau nazar, atau mengqadha. Kalau puasa sunat bang, la yajibut ta'yin, kada wajib ta'yin. Yang sahajaku puasa hari Kamis esok, harus dibuat hari Kamisnya itu boleh aja. Sahajaku puasa hari-hari putih 13 apa puasa di tengah-tengah bulan itu boleh aja, kada berniatan itu. Sahajaku puasa cukup sudah untuk puasa sunat itu. Illa idza kana saumu muakkatan, kecuali bila puasanya itu berwaktu kayak yaumi Arafah adzal mu'tamad, kecuali puasa hari Arafah. Nah itu disebutkan sahajaku puasa esok hari, puasa hari Arafah. Nah itu disebutkan karena itu mempunyai waktu. Yang ketiga, la yajuzu ay yajma'a baina saumi fardhaini fi yaumin wahid, tidak boleh menghimpunkan antara puasa dua fardu dalam satu hari. Misal puasa Ramadan, sahajaku puasa esok hari di bulan Ramadan dan mengqadha puasa bulan Ramadan yang tahun lalu karena Allah Ta'ala, ada boleh diulah 2 hari. Kalau puasa sunat bang, na yajuzul jam'u baina shaumi naflain, boleh kita menghimpunkan antara puasa 2 sunat, fa aksar atau lebih, biniyatin wahidah, dengan niat yang satu. Misalnya kita apa ngarannya Arafah kada puasa, hari Tasu'a kada puasa pula, Asyura hanya puasa. Jadi sahajaku esok hari puasa sunat Asyura sekaligus mengqadha sunat Arafah dan sunat Tasu'a lillahi ta'ala. Nah itu boleh aja karena sama pada sunat digabung, kada jadi soal. Kalau fardu kada boleh. Wa yasihu ayyan wiya fi saumin nafli ba'da tulu'il fajri, walakin bi syartaini an takuna niyyatu qabla zawal dukhuli waqti zuhri. Sah bahwa berniat seseorang pada puasa sunat sesudah subuh dengan 2 syarat. Pertama adalah niatnya itu sebelum masuk waktu zuhur. Niatnya sebelum masuk waktu zuhur. Yang kedua, an la yata'ata syai'an minal mufattirat, bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa
min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila waktin niat, sampai waktu niat. Bisukan tuh jangan Anda makan, jangan Anda minum, jangan Anda melakukan yang membatalkan puasa. Umpamanya untung sembahyang subuh guring, bangun guring pukul 10 besokan, bangun guring pukul 10 besokan, saya aku puasa hari ini karena Allah Ta'ala. Nah boleh. Kenapa? Karena mulai subuh sampai pukul 10 itu karena melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Namun yang sembahyang subuh makan hanya berniatnya itu ada boleh limpua makannya. Jadi mulai imsak itu jangan ada makan, minum atau memperbuat dan membatalkan puasa. Ayo pukul 11 yang berniat kada jadi masalah. Itu untuk puasa sunat. Macam Nabi kita diriwayatkan dalam satu hadis, sudah sembahyang subuh, Nabi kita boleh ke rumah mencari makanan. Adakah makanan hari ini? Ajar Nabi. Ujar Aisyah, kita sedang tidak ada makanan. Ini sudah sembahyang subuh. Aisyah kada berisi makanan. Ujar Nabi, kalau kayak itu aku puasa hari ini. Nah, itu berniat imbas sembahyang subuh. Boleh aja itu, asal jangan ada sebelumnya itu makan, minum atau hal lain yang membatalkan puasa. Kama qala sahibu safati zubat wa syaratu naflin niyatun lisawmi qabla zawaliha likulli yaumi wa iyyakun fardan syaratna niyatah qad uyyinat min lailihi mubayyatah. Akmalun niat, paling sempurna niat, ayyatalaffaza, bahwa dia melapazkan, mustahdiran biqalbihi, menghadirkan di hatinya, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan lihadihi sanati lillahi ta'ala. Itu sempurna itu. Mas'alatun ayhadi mas'alah bi ayyi suratin yasihhu saumun nafli biniyatin ba'da tulu'il fajri ma'atana wuli syai'in minal mufattirat qabla niyah. Pada apa jua rupa sah puasa sunat dengan niat sesudah terbit fajar, serta memakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelum niat. Ini ada puasa sunat, sembahyang subuh makan, kena pukul 7 makan, pukul 9 makan, hanya berniat. Boleh macam itu. Macam apa rupanya masalahnya? Nah, suratuhu idza kana min adatihi, bila mana orang itu kebiasaannya ayyasuma yauman muayyanan, dia puasa pada hari tertentu, kal isnain, seperti hari Senin, au Arafah, panasiya zalikal yaum, dia lupa itu hari, wa aftara, dan dia buka, wa ba'da zalika, sesudah yang demikian, tazakkara, dia ingat, annahu yaumul isnain, bahwa itu hari Senin, au Arafah, atau hari Arafah, fayasihhu ayyan wiyas saum, maka sah dia berniat puasa bisyarti ayyakuna qabla zawal, dengan syarat sebelum tengah hari. Orang ini kebiasaan bila Senin puasa, Kamis puasa, itu sudah kebiasaan. Kenapa pada hari Senayan itu ini ada ingat makan aja masa yang subuh, makan, minum, beruku, hanya ingat hari ini hari Senayan nih, rajin aku puasa hari ini. Nah itu boleh, walaupun makan minumnya sudah imbas sembahyang subuh, asalkan orangnya sudah sebelumnya punya kebiasaan puasa hari Senin atau puasa hari Kamis atau puasa Arafah dan lain-lainnya misalnya. Sampai pukul 11 kah? Sampai pukul 12 masih boleh, asal orang belum azan zuhur. Tanggal 12 makan, hanya ingat rajin aku Senayan ini puasa, hari ini jangan puasa, setengah hari aja puasanya lagi. Ini boleh nih tuh, sah asalkan orang nang punya wirid puasa hari Senin umpamanya.
Ar-ruknus tsani, rukun yang kedua daripada puasa itu tarku mufattirin, meninggalkan yang membatalkan puasa, zakiran dia ingat, mukhtaran dia mukhtar, ghaira jahilin dia tidak jahil, ma'zurin yang diuzurkan. Wala yabtulu saumuhu, tidak batal puasanya, iza aftara, bila mana dia berbuka nasian lupa, kada batal puasa. Au mukrahan, atau dia dipaksa orang. Kan puasa kah? Puasa. Kim belah kada buka hari ini. Nah, di bawah tekanan, di bawah ancaman, baik keselamatan diri kita atau keselamatan harta kita, dan kita hitung pacang bebenaran orang ini mengancam kita, ada main-main. Nah, kita buka puasa itu kada membatalkan puasa. Au kana jahilan ma'zura bijahlihi, atau dia orangnya jahil, dia kada tahu. Kada tahunya itu pulang diuzurkan dengan jahil. Belum puasa beruku, orang kada boleh, aku kada tahu bang, aku kira boleh aja. Nah, itu kada batal puasanya, asalkan nang orang si jahil nang kada tahu ini diuzurkan kejahilannya itu. Al jahilul ma'zur, orang yang jahil yang diuzurkan itu, huwa wahidun min isnain, satu di antara dua. Satu, man nasha'a ba'idan 'anil ulama, dia hidup jauh daripada ulama. Belum puasa beruku, ajuran kan kada boleh batal. Kada tahu bang, kira boleh aja. Gimana kan bagana di gunung sana 4 jamnya sampai ke sini. Nah, jauh daripada ulama, itu boleh aja. Kalau diam di tengah kota, diam di tengah kampung yang banyak manusianya ini, pada kada tahu, itu kada dimaafkan uzurnya. Wa man kana qariba ahdin bil Islam, yang kedua yang dimaafkan itu adalah orang yang baru masuk Islam, mu'allaf nang hanyar masuk Islam. Nah, berbuat yang membatalkan puasa itu dimaafkan karena inya kada tahu. Kalau kita sudah lawas Islam, nah itu kada dimaafkan lagi kejahilannya. Jadi jahil ini, kada tahu ini itu baik, tapi bagi orang nang dua macam tadi, nang hidupnya jauh daripada ulama atau orang nang baru masuk Islam. Kalau kita hidup di tengah-tengah alam manusia ini, itu kada ada kemaafan karena kada tahu. Taksir, kita kada mengaji, kada bertakwa. Nah, kemudian wujubu shaumi Ramadan, wajibnya puasa Ramadan. Pada minggu yang dahulu kita membicarakan rukun puasa. Disebutkan bahwa rukun puasa ada dua macam. Yang pertama adalah niat. Niat itu merupakan kelakuan hati. Adapun yang di mulut kita mengucapkan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala, itu adalah sunat. Tapi yang ianya di dalam hati, sahjaku puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Itu dalam hati. Waktunya mulai orang azan maghrib. Mulai azan maghrib itu sudah boleh berniat sampai imsak atau 10 menit sebelum azan subuh. Itu waktu berniat. Dan disunatkan pula kita berniat pada malam pertama bulan Ramadan, niat sahjaku puasa 1 bulan Ramadan penuh karena Allah Ta'ala. Sahjaku puasa 1 bulan Ramadan penuh fardu karena Allah Ta'ala. Itu sunat malam pertama diniatkan demikian.
Kemudian rukun puasa yang kedua, tarku mufattir, meninggalkan yang membatalkan puasa. Nah, itu rukun yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu apa-apa. Yang membatalkan puasa itu yang pertama riddah. Riddah artinya apa? Memutuskan Islam, baik dengan niat atau perkataan atau perbuatan. Murtad artinya. Baik dengan niat. Misal waktu puasa, seseorang ini dalam hatinya ada bergeritik, jakanya ada orang menyuruh aku bakafir, dalam hati bergeritik demikian. Nah, sudah kafir, sudah murtad. Puasa batal kalau perhatian puasa. Atau dengan perkataan. Contohnya banyak nih, ada dalam kitab spesial ngarannya Qawati'ul Islam. Itu kitab yang memuat khusus yang bisa memutuskan Islam seseorang. Perkataan contohnya, kalau aku ada mengambil itu, aku wani keluar pada agama Islam. Padahal ini ada ma'anu. Nah, ini murtad. Kalau perhatian puasa demikian, batal puasanya. Atau dengan perbuatan. Nah, perbuatan seperti misalnya sujud kepada matahari, sujud kepada berhala. Nah, itu termasuk perbuatan. Kalau demikian waktu puasa, murtad, puasanya otomatis batal. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah haid, nifas, dan melahirkan. Yang ketiga membatalkan puasa adalah gila. Gila walau lahzah, walaupun sekejap gilanya itu, otomatis ini batal puasa. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah al-igma was sukru idza amma jami'an nahar. Yang membatalkan puasa yang keempat itu adalah gila babi atau mabuk sepanjang siang, batal puasanya. Kalau mabuknya satu mat saja, kada apa-apa. Atau gila babinya satu mat saja, kada apa-apa juga. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah al-jima, bersetubuh, membatalkan puasa. Yang keenam yang membatalkan puasa wusulu ainin min mampadin maftuh ilal jauh, sampainya benda dari lubang terbuka ke dalam rongga. Sampainya benda dari lubang yang terbuka ke dalam rongga. Lubang terbuka berapa buting kita isi? Lubang telinga kiri kanan, lubang hidung 2 buting kiri kanan, mulut lawan kubul dubur, itu lubang 5 macam yang terbuka. Nah, kalau ada benda-benda yang sampai ke situ, ke dalam rongga, itu membatalkan puasa. Kalau mata kada termasuk, misal kalimpanan, batal lah puasa, kada masuk, kada batal itu. Kenapa? Karena mata bukan lubang yang terbuka. Orang bersuntik bulan puasa, batal lah, kada batal. Kenapa? Karena memasukkan kada di lubang yang terbuka. Kecuali suntikan ini untuk mengenyangkan, nah itu batal. Suntik kanyang, itu batal. Dan ada batas-batasnya. Talinga, misal masuk benda ke dalam talinga, itu kada tentu batal, ada batasnya.
Bila sudah sampai ke gandang telinga, di dalam telinga ada gandangnya, bila tercocoknya itu meringap. Nah bila sampai ke situ hanyar batal, mau dimuharani aja gak ada batal. Hidung tuh ada batasnya khaisum tuh bila masukkan banyu kita belangsangan. Nah sampai ke situ batal, mau dimuharah hidung sini aja gak ada apa-apa. Mulut ada batasnya di mana mulut itu makhraj kita menyambat kha. Nah bisa juga tenggorokan, artinya bila sampai ke situ ada benda masuk, nah itu batal. Di kubul atau dubur itu ada batasnya di mana kubul dubur itu batas senang kada wajib dibasuh bila kita beristinja. Kita beristinja itu kada batal puasa. Tapi bila kita membasuh sesuatu yang kada wajib dibasuh, nah itu batal puasa. Memasukkan benda lewat batasnya. Nah ini masalah yang paling banyak. Umpamanya kita mandi perahatan puasa, mandi bakubui, mandi kepala bakubui on banyu, lalu kemasukan banyu dalam telinga, apakah batal puasanya atau kada? Mandi bakubui kepala sehingga masuk banyu ke dalam telinga, apakah batal puasa atau kada? Tergantung mandinya. Kalau itu mandinya mandi yang diperintahkan, seperti mandi junub umpamanya, atau mandi hendak pergi ke sembahyang Jumat, mandi kepala kan, tak masuk banyu kada sengaja ke telinga, nah kada batal puasanya, kada batal puasa. Tapi kalau mandinya mandi yang kada diperintah oleh agama, mandi berdingin-dingin aja, bakubui kepala telinga masuk, nah itu batal puasanya. Lawan mandi benyalam di betong banyu, benyalam mandi kemasukan banyu batal, walaupun mandi junub, walaupun mandi nang diperintahkan. Jadi lain beda antara mandi benyalam lawan mandi bakubui kepala. Kalau mandi bakubui kepala kemasukan telinga kada apa-apa, asal mandinya mandi nang diperintah, mandi sunat atau mandi wajib. Kalau benyalam betang banyu, nah itu masuk banyu ke telinga, mandi nang wajib kah, mandi nang sunat, tetap batal puasa. Yang ketujuh yang membatalkan puasa adalah al-istimna, mengeluarkan air mani. Dengan apapun caranya, sengaja mengeluarkan air mani, nah itu membatalkan puasa. Yang kedelapan yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan isi perut, muntah, sengaja muntah. Kalau kita sengaja memuntahkan isi parut ini, keluarnya pada parut, tabulik kada tabulik, batal puasa. Tabulik kah dalam pulang atau kada kah, tetap batal puasa kalau sengaja memuntahkan. Tapi kalau kita kada sengaja memuntahkan, muntah sorangannya, itu kada batal, amun kada tinang termasuk pulang ke dalam. Nah ini bedanya. Orang nang menyengaja muntah batal puasa. Muntah sengaja dimuntahkan batal, walaupun kada tabulik ke dalam tenggorokan, tetap batal. Tapi kalau orang muntahnya itu kada sengaja,
kada kau maarit lagi muntah. Nah amunnya rasanya rasa kada tabulik ke dalam rongga kada batal puasanya. Nah jadi rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa tadi, 8 macam yang membatalkan puasa. Nah kemudian lagi sunat puasa, artinya bila kita lakukan ini puasa kita bertambah nilai pahalanya. Yang pertama ta'jilul fitir iza tayakkanal ghurub, menyegerakan berbuka bila sudah yakin tenggelam matahari. Menyegerakan berbuka puasa itu sunat kalau sudah yakin tenggelam matahari. Amun kada yakin jangan. Menyegerakan buka. Umpamanya ragu-ragu, ini buka kah sudah hari ini, orang ini belum kah? Nah, ragu-ragu. Buka harana. Tontong inya buka puasa hanyar orang bang. Nah ini puasanya batal. Puasanya batal. Lain hal kalau kita ragu-ragu imsak. Ini imsak kah belum kah? Imsak kah belum kah? Ragu-ragu, mas aku belum ini minum. Kalau ini sudah imsak, nah tuh kada apa-apa. Ada apa itu? Nah jadi ada perbedaan antara ragu-ragu berbuka puasa dan imsak. Sunat menyegerakan berbuka puasa bila sudah yakin matahari tenggelam. Yang kedua sunat bersahur. Ngaran sahur itu nang kayak apa? Sahur itu artinya makan atau minum mulai tengah malam sampai mendekati imsak. Itu sahur. Makan kah minum kah barang aja. Itu sunat. Kemudian lagi sunat puasa juga melambatkan sahur. Jangan bersahur pukul 2 kasungsungan. Pukul 3 masih kesungsungan. Pukul 4 sahur. Itu sadang. Tapi jangan terlalu lambat benar pulang sahur, parak imsak sudah. Bihaitsu la yabqusu ta'khir. Disunatkan kita melambatkan sahur, tapi jangan sampai lambat benar. Ini pukul 4 tuh masih sampat, masih luas. Kemudian lagi disunatkan berbuka itu atas rutab. Rutab tuh kada ada di sini, kurma masak sepanggal. Kurma sepanggal hijau, sepanggal abang. Itu jakanya kau buka puasa dengan lawan itu. Amunnya itu kada ada pabusrin, busur. Busurnya kurma nang masih hijau sebagian. Kada ada juan itu patamrin, hanya tamar, kurma nang habang sebagian atau hirang sebagian. Kada ada juan itu pamai zam-zam, air zam-zam. Kada ada jua pamain banyu putih. Kada ada jua pahulwin, sesuatu nang manis, nang kada dimasak oleh api. Anggur misalnya, mangga manis. Kada ada jua sesuatu nang manis nang dimasak lewat api. Nah apa kira-kira? Wihlam manis.
itu iritannya. Yang kelima disunatkan berdoa. Doa yang biasa masyhur sudah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba az-zama wa batalladil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Apabila berdoa ini tasarah sebelum buka puasa atau sesudah buka puasa. Arti sebelum buka puasa itu apa maksudnya? Berbunyi dauh. Nah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Bis cap makan. Mun imbah makan mah kayak apa? Imbah makan kurma sebiji hanyar Allahumma laka sumtu. Jangan makan nasi. Kelambatan doanya. Sunat puasa lagi apa? Tabtirus saimin, membukakan puasa orang lain. Ini pahalanya luar biasa. Dan kadang-kadang dihurupi lawan apa-apa. Misalnya orang ada mau unjuk duit, nah atau mau unjuk gula, ini sagan orang berbuka puasa. Tahu-tahu habis bulan Ramadan, tersisa lagi ada gulanya. Boleh kan ini diberiakan ke yatim? Aduh boleh. Kenapa? Karena pahalanya lebih gandal membukakan orang berbuka puasa. Boleh dijual, duitnya segan nukar Quran dibagi-bagi, kada boleh juga. Karena pahalanya masih kalah lawan membukakan orang puasa. Jadi gula itu ditahan sampai tahun dulu kita pulang Ramadan hanya dipakai. Nah itu aturannya. Karena pahalanya kadang-kadang lebih tinggi daripada itu. Pahalanya lebih tinggi daripada ada lagi. Itu paling tinggi pahala sudah membukakan orang puasa. Sunat puasa juga al-ightisal minal janabah qabla al-fajar. Mandi janabah sebelum imsak. Sunat. Al-ightisal kulla lailatin min layali Ramadan, termasuk sunat juga mandi tiap malam bulan puasa sesudah maghrib. Nah, sudah maghrib mandi sunat. Memelihara sembahyang tarawih sunat. Sembahyang witir sunat. Membaca Al-Quran sunat. Memperbanyak sembahyang sunat juga. Memperbanyak amal saleh, artinya pahalanya berlipat ganda. Mengintai-ngintai malam Lailatul Qadar, berbuka atas yang halal, mengintai berbuka atas yang halal. At-tausi'ah alal iyal, memberikan keluasan pada keluarga. Misal yang biasa anak diberi 1.000 sehari, kalau Ramadan 2.000. Tausi'ah alal iyal, biasa memberi bini sehari misalnya ongkos di dapur 10.000, kalau Ramadan 20.000. Tausi'ah alal iyal itu sunat. Kemudian lagi tarakul lagwi wal musyatamah, meninggalkan yang sia-sia dan cela-mencela. Bawa wadaan, baca celaan, bahu-huwalan di bulan puasa. Meninggalkan itu adalah sunat. Artinya mendukung untuk menambah nilai pahala puasa. Nah kemudian lagi yang perlu kita ketahui adalah makruhatus saum, yang dimakruhkan pada waktu puasa. Pertama al-alaq. Alak ini adalah mengunyah-ngunyah sesuatu. Ini kunyah-kunyah nang apa kadi muntungnya nang kada berasa apa-apa kada dikunyah. Mengunyah sesuatu untuk menimbulkan liur. Dikunyah kita beliur tagok liurnya. Mengurangi haus. Asal jangan menimbulkan rasa
dan nang dikunyah itu jangan sampai tahambur dimuntung. Kalau tahambur batal itu taguk itu. Yang kedua, makruh juga merasai makanan. Sedangkan masinnya, sedangkan manisnya dirasai sedikit diilat, nah itu makruh. Kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat boleh aja. Misal pajang menyerungi orang buka puasa, binian pas merasa sedangkan masinnya kadang merasain itu aja boleh aja, asa diluak kena imbahnya yang ditaguk. Makruh. Yang ketiga makruh besungu. Bulan puasa besungu makruh. Nang menyungu sama makruh juga. Makruh juga meluak banyu sesudah buka puasa. Mungkin buka puasa kita ambil buka puasa banyu putih, mau kumur diluak, nah itu makruh. Mestinya diminum karena ada berkah puasa di situ. Nang kalima al-ghusl bil inlimas, mandi bernyalam. Mandi bernyalam makruh. Walaupun mandi janabah atau mandi sunat, apalagi mandi sekedar berdingin-dingin, makruh. Bernyalam itu sebukuan awak nah dalam banyu sampai ke kepala. Nang keenam asiwak ba'da zawal, bersiwak sesudah tergelincir matahari, sesudah azan zuhur jangan bersiwak lagi. Dan lagi makruh juga banyak kenyang dan gurih. Makruh artinya makan sahur tuh gancang pada biasa, besangu. Nah itu makruh. Jadi makan sahur tuh kayak makan biasa, kayak makanan kita kada bulan puasa kayak apa? Itu bang, jangan menganyangi pada itu, makruh. Wan naum makruh, banyak guring. Puasa 12 jam, 8 jam guringnya aja, makruh. Wal khaut fi ma la ya'ni, dan berbuat sesuatu yang kada bermanfaat. Kenapa kada bermanfaat? Nah, yang kedelapan tanawulus syahawatil mubahat minal masmumat awil mubsarat awil masmuat, mengambil sesuatu syahwat yang dibolehkan seperti harum-haruman. Belum puasa berminyak harum, makruh. Belum puasa melihat pemandangan yang indah, jangan, makruh juga. Atau mendengari hal-hal yang nyaman, yang indah, bulan puasa itu makruh juga, ditahan semua. Nah kemudian lagi yang terakhir yang perlu kita ketahui adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya kada batal, pahalanya nang batal. Artinya apa? Puasanya gugur kewajibannya, tapi kada dapat nilai. Nah, yang pertama adalah al-ghibah, kita menyambati orang. Menyambat orang. Mendengarkan Pak sama. Jangan nak menyambat orang, jangan nak mendengari orang yang menyambat orang. Sekali kita gibah pada waktu puasa, sudah ada pahala lagi puasa kita. Namun wajib kita meneruskan puasa. Wajib meneruskan puasa. Yang kedua namimah, anjur atar. Anjur atar dengan tujuan merusak, itu namimah. Anjur atar dengan tujuan merusak, itu namimah. Yang ketiga al-kadzib, berdusta. Berdusta waktu puasa, sudah ada pahala lagi puasanya, walaupun sekali. Yang keempat an-nazar lima la yahrum aw lima la yahillu bi syahwatin,
memandang kepada sesuatu yang haram, atau memandang yang halal tapi bersahwat. Memandang sesuatu yang diharamkan walaupun kada ada syahwat tetap membatalkan pahala puasa. Memandang sesuatu yang diharamkan walaupun kada ada syahwat batal pahala puasa. Jadi kada kau orang puasanya juuk-juuk, jalan-jalan nggak situ kamari, besokan berjalan nak buka puasa berjalan kada kawa. Kenapa? Karena bisa kada kau menahan mata daripada melihat yang diharamkan. Ini puasanya nol, kada napa-napa. Wajib meneruskan puasa namun pahalanya kada ada. Atau memandang nang halal, memandang bini halal tapi ada syahwat. Nah, timbul syahwat, timbul ada keinginan untuk bersetubuh, maksudnya kayak itu sudah membatalkan pahala puasa. Yang kelima, al-yaminul kadzibah, orang bersumpah dusta, itu sudah jelas. Yang terakhir, qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bihi, perkataan-perkataan yang sifatnya dosa atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya dosa itu menggugurkan nilai pahala puasa. Nah, jadi sudah tahu kita rukun puasa sudah, membatalkan puasa sudah, sunat-sunat puasa sudah, makruhnya sudah, yang membatalkan pahala puasa sudah juga. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang telah lalu. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.